Sahabatku catur semuanya. Bertemu kembali dengan ilmu catur lengkap. Sahabatku catur semuanya, mari kita melihat pertandingan antara Master Divya melawan Master Kone Ru. Dalam babak kedua, final World Cup 2025. Baiklah sahabatku catur semuanya, mari kita lihat pertandingan antara Master Koneru melawan Master Divya ya. Maka yang berikutnya adalah kuda F3 dibalas dengan pion D5. Maka yang berikutnya Master Koneru dengan langkah pion E3. Maka yang berikutnya adalah kuda F6, pengembangan kuda. Maka yang berikutnya adalah pion C4, melakukan ancaman pertukaran. Maka yang berikutnya adalah pion E6, melindungi pion D. Maka yang berikutnya adalah naik C3, pengembangan kuda. Maka yang berikutnya adalah pion A6, antisipasi ya, agar kuda tidak bisa maju. Maka yang berikutnya adalah pion B3. Di sini Koneru mempersiapkan untuk gajah Fianchetto ya. Maka dibalas dengan Divya dengan pion C5. Maka yang berikutnya adalah gajah B2, melakukan Fianchetto gajah ya, sesuai dengan keinginannya tadi. Maka yang berikutnya adalah kuda C6, melakukan pengembangan atas kudanya. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion dan dibalas dengan pion makan pion. Maka yang berikutnya adalah pion D4, melakukan pertukaran pion pusat ya, Master Koneru. Maka dibalas dengan gajah G4. Di sini bishop mengancam kuda ya, melakukan pen. Maka Koneru dengan sederhana melakukan langkah bishop E2, melindungi kuda. Maka Master Divya tanpa panjang pikir lagi dengan bishop makan kuda, dibalas dengan bishop makan bishop. Yang kemudian Master Divya melakukan langkah pion makan pion dan dibalas dengan Koneru dengan pion makan pion. Di sini pertandingan sangat terbuka sekali ya. Dapat kita lihat bahwa dua-duanya pionnya sudah hilang ya. Sama-sama pion C dan pion E. Maka yang berikutnya adalah bishop B4, melakukan pen terhadap kuda. Maka langkah sederhana dari Koneru adalah dengan rokade, dan Master Divya dengan sangat ganas menghancurkan kuda dari Koneru dengan bishop makan kuda. Otomatis Koneru menjawab dengan bishop makan bishop. Dan yang berikutnya adalah rokade. Pertandingan sangat seru ya, sahabatku catur semuanya. Bagaimana dua kuda melawan dua gajah. Mari kita lihat kekuatannya, apakah kuat kuda atau kuat gajah. Maka yang berikutnya adalah Queen
D3. Ini bertujuan agar benteng sudah bersatu ya, satu baris. Maka kita membalas dengan rok E8. Di sini rok mengancam di baris E ya. Maka tanpa panjang lagi, Master Koneru tidak ingin berlama-lama dikuasai oleh benteng di jalur E, maka melakukan langkah benteng E1. Maka yang berikutnya adalah Queen D7, bertujuan untuk membuat dua benteng menjadi bersatu ya, satu baris. Maka yang berikutnya adalah pion H3, membuka pion untuk raja, dibalik dengan pion H6. Maka yang berikutnya adalah rok C1, benteng dihadapkan kepada jalur bebas C ya. Maka yang berikutnya Master Divya rok akan E1 skak dan dibalas dengan rok E1. Maka Master Divya melakukan variasi pertukaran kembali ya, dengan membawa rok E8, mengajak pertukaran benteng. Maka Master Koneru dengan sangat mudah melakukan langkah rok makan rok, dibalas dengan queen makan rok. Maka yang berikutnya adalah queen F5. Di sini Menteri Koneru sudah mulai maju ya, maju ke F5. Ini merupakan sinyal bahaya karena sudah mulai mendekat dan Menteri mengancam pion D. Maka Divya melakukan langkah pencegahan dengan Queen E6, mengajak pertukaran sekaligus melindungi pion. Maka dibalas dengan Queen F4. Koneru tidak mau diajak bertukar, maka yang berikutnya adalah Queen kuda E4. Di sini kuda dari Divya sudah dimasukkan ke dalam peta E4 ya, mengancam gajah hitam. Maka yang berikutnya adalah gajah makan kuda. Master Koneru tidak mau ada kuda mulai masuk di garis pertahanan ya. Maka yang berikutnya adalah pion makan bishop. Di sini pion E sudah mulai maju ya. Apakah bisa menjadi menteri? Maka yang berikutnya adalah pion D5. Di sini pion mengancam menteri sama kuda ya, padahal tidak mempunyai pelindung. Maka Divya terpaksa untuk makan ya dengan Queen D5. Maka yang berikutnya adalah Queen G4. Ini adalah langkah yang diinginkan dari Master Koneru. Dia mengancam pion G untuk mengancam mat. Maka yang berikutnya adalah dilindungi dengan pion G6. Maka seperti langkah yang telah direncanakan dengan Queen C8 skak. Di sini Master Divya tidak memajukan rajanya ya. Dia malah melakukan perlindungan terhadap rajanya dengan naik D8 menutupi jalur skak. Maka langkah berikutnya adalah Queen
B8, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh Divya adalah Queen G5. Di sini Master Divya tetap melindungi kudanya ya. Maka yang berikutnya adalah langkah dari Koneru adalah Bishop D4. Di sini rencananya adalah Bishop akan dibawa ke petak B6 untuk mengancam kuda dan mendapatkan unggul. Maka yang berikutnya adalah King H7, Raja maju, sehingga selamatlah kuda dari Divya. Maka yang berikutnya adalah Queen C7. Di sini Queen C7 bertujuan untuk mengancam pion F ya. Pion F, pion B, kuda. Maka Master Divya melakukan pertahanan dengan Queen D5, mengancam gajah dari Master Koneru. Maka yang berikutnya adalah Bishop B6, mengancam posisi dari kuda. Di sini kuda mau tidak mau harus pergi ya. Maka yang berikutnya adalah kuda C6 untuk menghindari ancaman. Maka langkah sederhana dari Koneru adalah Queen X, Queen X B7. Maka dengan bahaya ini Master Divya harus berhati-hati ya, karena pion A juga menjadi lemah, bisa segera dimakan oleh Koneru. Maka ini adalah kesempatan dari Master Divya untuk menyerang dengan Queen D1. Maka dibalas dengan langkah paksaan dengan King H2. Maka yang berikutnya adalah Queen D6, skak lagi, dibalas dengan King G1. Maka yang berikutnya adalah Queen D1. Master Divya mengajak remis ya, karena sangat berbahaya kalau Master Divya tidak mengajak remis. Posisi pion A juga sudah mulai terancam. Maka yang berikutnya adalah King H2. Maka yang berikutnya adalah Queen D6. Dan langkah terakhir adalah King G1. Dan langkah penutup adalah Queen D1 dan draw karena ada 3 kali pengulangan.